Diam, Bang. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Aprilita, saya sendiri, Dede Hendra Lesmana, Elga Satria, Septi, Pipi Nuresa, dan Yuliani Fitri. Materi yang akan disampaikan Schistosoma japonicum. Berikut saya serahkan kepada pemateri pertama. Pengertian Schistosoma japonicum. Schistosomiasis japonicum, penyebab penyakit ini merupakan parasit zoonotik yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Memerlukan siput air tawar sebagai tempat perkembangan stadium infektifnya. Schistosomiasis merupakan penyakit parasitik yang disebabkan oleh infeksi cacing yang tergolong dalam kelas Trematoda. Jenis Schistosoma, penyakit ini merupakan penyakit zoonosis sehingga sumber penularan tidak hanya pada penderita manusia saja, tetapi semua hewan mamalia yang terinfeksi. Schistosomiasis atau disebut juga demam keong merupakan penyakit parasit yang disebabkan oleh infeksi cacing Trematoda dari genus Schistosoma japonica sp. atau blood flu, baik itu oleh cacing jantan maupun cacing betina yang hidup dalam pembuluh darah pena, mesenterica atau pembuluh darah pena kandung kemih dari inang selama siklus hidup bertahun-tahun. Hospes perentaranya yaitu keong Oncomelania hupensis lindoensis. Penyakit ini merupakan penyakit zoonosis sehingga sumber penular tidak hanya pada penderita manusia saja, tetapi semua hewan mamalia, diantaranya sapi, kambing, babi, domba, rusa, anjing, tikus, serta hewan pengerat lainnya yang terinfeksi. Siklus hidup Schistosoma japonicum. Siklus hidup dari Schistosoma japonicum dimulai dari telur yang keluar bersama tinja dan masuk ke dalam air, akan menetas menjadi larva Miracidium yang kemudian menjadi hospes perantara, siput Oncomelania hupensis. Di dalam tubuh siput, Miracidium berkembang menjadi sporakista dan akhirnya menjadi Cercaria yang infektif. Cercaria meninggalkan tubuh siput masuk ke dalam air. Cercaria menembus kulit hospes yang tak terlindung, memasuki aliran darah dan mencapai jantung dan paru. Sesudah itu parasit masuk ke sistem sirkulasi sistemik, akhirnya sampai di hati dan berkembang menjadi cacing dewasa, akan kembali ke vena-vena habitatnya. Hospes Schistosoma japonicum. Hospes schistosoma terbagi menjadi 2, antara lain 1. Hospes intermediar sama dengan keong air Oncomelania sp. Yang kedua, hospes definitif manusia, binatang domestik, dan rodentia. Infeksi dapat terjadi ketika kulit berhubungan dengan udara tawar yang terkontaminasi oleh beberapa jenis siput yang membawa parasit hidup. Air tawar menjadi terkontaminasi oleh telur schistosoma ketika orang yang terinfeksi buang air tawar menjadi udara kecil atau buang air besar di dalam udara. Selanjutnya, parasit itu akan menginfeksi dan berkembang biak di dalam siput. Parasit meninggalkan siput dan memasuki udara di mana ia dapat bertahan hidup selama sekitar 48 selai.
Parasit cystisoma dapat menembus kulit orang-orang yang berhubungan dengan udara terperang yang terkontaminasi. Biasanya ketika mengurangi berenang, mandi, atau mencuci. Selama beberapa minggu, parasit bermigrasi melalui jaringan inang dan berkembang menjadi cacing dewasa di dalam pembuluh darah. Setelah matang, nanti cacing betina akan menghasilkan telur. Sebagian dari telur-telur ini bernaung kandung kemih atau usus dan masuk ke urin atau tinja. Kemudian penyakit yang dapat disebabkan oleh Schistosoma japonicum, yaitu yang pertama, schistomasis atau demam keong. Cara pengobatan schistomiasis, pengobatan utama pada penyakit ini adalah dengan pemberian praziquantel selama belum ada kerusakan organ. Obat ini dapat membantu mengatasi infeksi dari cacing parasit penyebab schistomiasis. Praziquantel tidak dapat digunakan sebagai pencegahan. 2. Sitosomasiasis usus kronis pada manusia. Cytosoma japonicum dikenal sebagai cacing peluke darah, merupakan salah satu fibrosis hati, hipertensi portal, dan splenomegali. Jika sedang bepergian ke daerah dengan kasus sistosomiasis yang tinggi, sebaiknya menghindari mendayung, mencuci, atau berenang di air tawar. Kamu juga dapat menggunakan sepatu bot anti air jika harus melewati aliran air tawar atau sungai. Cara pengobatan utama pada penyakit ini adalah pemberian praziquantel selama belum ada kerusakan organ. Obat ini dapat membantu mengatasi infeksi dari cacing parasit penyebab sitosomiasis. Praziquantel tidak dapat digunakan sebagai pencegahan pada kasus schistosomiasis yang menyerang sistem saraf pusat. Pemberian steroid dapat dilakukan. Baik, sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada salah dalam pengucapan. Terima kasih.